Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahlifal Al-Malik dari kelas 5B. Saya ingin menyampaikan analisis pengembangan materi ajar bahasa Indonesia. Semester SMA kelas 11 semester 1, nomor KD 3.9 dan 4.9. Kompetensi dasar K.I 3 dan 4. IPK, indikator pembelajaran kompetensi, materi pokok pembelajaran, metode dan langkah-langkah pembelajaran, penilaian atau bentuk soal dan jawaban. KD 3.9, menganalisis unsur-unsur pembangunan cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Isi indikator pembelajaran kompetensi. Yang pertama, mengidentifikasi nilai aspek cerpen. C2, menjelaskan. Yang kedua, mengidentifikasi hasil dan mempertimbangkan cerpen. C4, menguji. Yang ketiga, mengevaluasi hasil pembelajaran cerpen. C5, membandingkan. Materi pokok pembelajarannya itu fakta, menampilkan hasil bacaan cerpen dan siswa dan hasil bacaan cerpen pun menghasilkan informasi hal baru. Konsep. Cerpen memakai informasi dan membuat siswa lebih aktif. Metode dan langkah-langkah pembelajarannya, mengamati dan mengevaluasi. Penilaian bentuk soal dan jawaban, tanya jawab. Ke bawah. Kemudian KD 4.9, mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Yang pertama, mengidentifikasi hasil laporan dan pemahaman hasil kerja siswa dalam pelajaran cerpen. C4, menganalisis pemahaman materi dalam pembelajaran sistem hasil cerpen. C5, menilai. Kemudian prosedur, mendiskusikan hasil dari hasil laporan bacaan cerpen dan mengidentifikasi cerpen. Metakognitif, menganalisis dan memahami konsep. Memahami dan menilai isi dari hasil siswa dalam pembelajaran. Kemudian menjelaskan resensi hasil dari siswa dan pembelajaran. Indikator soalnya tanya jawab. Kemudian handout untuk materi bahasa Indonesia SMA kelas 11. Yang pertama, kompetensi inti. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kedua, kompetensi dasarnya itu 3.9, menganalisis unsur-unsur pembangunan cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. 4.9, mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari modul pada kegiatan pembelajaran satu ini, diharapkan kalian dapat menganalisis unsur-unsur pembangun yang terkandung dalam cerita pendek dengan jujur, disiplin, dan kerjasama. Nah, kemudian ada peta konsep. Yang pertama itu ada unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek. Kemudian dibagi dua, menganalisis unsur pembangunan cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek dan mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur pembangunan cerita pendek. Nah, dalam menganalisis ini terbagi dua kembali. Yang pertama itu ada unsur-unsur pembangun cerita pendek. Yang kedua, analisis unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, dalam mengonstruksi sebuah cerpen, terdapat satu unsur lagi, langkah-langkah mengonstruksi cerita pendek. Yang kelima, materi. 1. Pengertian cerpen. Cerpen merupakan cerita atau kisah alur hidup manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas. Cerpen yang biasa juga dinamakan dengan prosa atau karangan fiksi, memiliki isi pengisahan yang hanya berfokus pada sebatas
satu permasalahan atau konflik. Secara singkatnya, jelas cerita pendek hanya berpusat pada suatu konflik saja. Dengan demikian, tokoh yang ditampilkan juga terbatas antara 3 sampai 5 orang. Pada pembelajaran ini, kita akan mempelajari unsur-unsur pembangun cerita pendek, menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Menurut Sutardi, cerpen adalah rangkaian peristiwa yang terjalin menjadi satu yang di dalamnya terjadi konflik antar tokoh atau dalam diri tokoh itu sendiri, dalam latar dan alur. Peristiwa dalam cerita berwujud hubungan antar tokoh, tempat, dan waktu yang membentuk satu kesatuan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa cerpen adalah prosa berisi gagasan, pikiran, pengalaman yang diimajinasikan dan membentuk sebuah peristiwa dengan satu peristiwa puncak. Yang kedua, unsur-unsur cerpen. Cerpen memiliki dua unsur pembangun, diantaranya adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Jika diibaratkan sebuah bangunan, maka unsur intrinsik adalah komponen-komponen bangunan tersebut. Unsur intrinsik cerpen terdiri dari tema, tokoh atau penokohan, alur, cerita layar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Berikut penjelasannya. Tema. Tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Untuk dapat merumuskan tema, kita harus terlebih dahulu mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam cerpen. Itu. Dengan kata lain, tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Tema memiliki sifat umum dan general yang dapat diambil dari lingkungan sekitar, permasalahan yang ada di masyarakat, kisah pribadi pengarang sendiri, pendidikan, sejarah, perjuangan romansa, persahabatan, dan lain-lain. Kemudian ada penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Berikut cara penggambaran karakteristik tokoh. Yang ketiga ada alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Pola pengembangan cerita suatu cerpen beragam. Pola-pola pengembangan cerita harus menarik, mudah dipahami, dan logis. Jalan cerita suatu cerpen kadang-kadang berbelit-belit dan penuh kejutan, juga kadang-kadang sederhana. Yang keempat ada latar. Latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan peristiwa yang digunakan dalam suatu cerita. Latar dalam suatu cerita bisa bersifat faktual atau bisa pula yang imajinatif. Latar berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Yang kelima ada gaya bahasa. Dalam cerita, penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Kemampuan sang penulis mempergunakan bahasa secara cermat dapat menjelmakan suatu suasana yang berterus terang. Sudut pandang. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan ceritanya, baik itu sebagai orang pertama, kedua, ketiga, bahkan acap kali para penulis menggunakan sudut pandang orang yang berada di luar cerita. Yang ketujuh itu ada amanat. Amanat merupakan pesan yang hendak disampaikan pengarang. Amanat dalam cerpen umumnya bersifat tersirat. Kehadiran amanat pada umumnya tidak bisa lepas dari tema. Kemudian ada unsur ekstrinsik. Latar belakang masyarakat. Yang termasuk dalam latar belakang masyarakat adalah ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Latar belakang penulis. Yang termasuk dalam latar belakang penulis adalah riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Yang ketiga, nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai yang merupakan unsur ekstrinsik adalah nilai agama, nilai sosial, dan lain-lain. Analisis unsur pembangun cerita pendek. Analisis cerpen berjudul Umi Kulsum karya Jamin Suherman.
Tema kehidupan gadis Malang, latar atau setting. Dalam cerpen Umi Kalsum karya Jamil Suherman terdapat 3 latar atau setting, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Seperti dalam kutipan sebagai berikut. Latar tempat, di Langgar Nyai Syafi'i, di tikungan jalan, di rumah Haji Basuni. Berikut kutipan dalam cerpennya. Di tikungan jalan, di antara beberapa gadis yang menuju tikungan jalan, Kedung Pring kulihat. Latar waktu, sore hari, malam hari, pada malam sebelum fajar. Sore hari, sore itu waktu menjelang ashar, santri-santri hilir mudik dengan bawaan masing-masing. Malam hari, pada suatu malam, sesudah lepas pengajian di Langgar, kami para santri yang akan pulang ada kalanya berbarengan dengan santri-santri perempuan. Latar suasananya bahagia, menegangkan, menyedihkan. Mula-mula aku begitu memimpikan dia, sampai pun pada suaranya yang merdu tiap kali membenamkanku ke satu fantasi yang indah dan ajaib. Menegangkan, di luar dugaan dari arah yang kami tuju, kulihat sesosok tubuh manusia berdiri tegak di tepi jalan itu yang tak jauh lagi dari rumah Umi. Ketika Latifah dan Umi melihat orang itu tiba-tiba. Sudut pandang orang pertama, karena dalam cerpen ini banyak menggunakan kata aku sebagai pencerita. Berikut kutipan cerpen Umi Kulsum. Mula-mula aku begitu memimpikan dia, sampai pun pada suaranya yang merdu tiap kali membenamkanku ke satu fantasi yang indah dan ajaib. Sebagaimana kalau aku membayangkan wajah seorang gadis putri Nabi yang cantik itu. Kemudian ada metode pembelajarannya. Yang pertama ada metode ceramah. Guru menerangkan teori pengantar tentang cerita pendek. Kemudian guru memberikan contoh cerita pendek yang akan dibahas bersama nilai-nilai dan kebahasaannya. Kedua, penugasan individu. Guru menugaskan siswa mencari 2 buah cerita pendek untuk dibaca, diidentifikasi dan dibandingkan berdasarkan nilai-nilai dan kebahasaan seperti yang sudah diterangkan sebelumnya. Yang ketiga, diskusi kelompok. Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok ditugaskan memilih satu cerita pendek atau dibaca dan didiskusikan bersama. Hasil diskusi tersebut dipresentasikan di depan kelas saat jam pelajaran. Kemudian penugasan akhir atau individu. Guru menugaskan siswa memilih suatu buah cerita pendek untuk dibaca, diidentifikasi, dan dikembangkan idenya menjadi sebuah cerita pendek yang akan dikumpulkan sebagai tugas akhir. Yang terakhir ada latihan atau soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan cerpen? Yang kedua, unsur-unsur apa saja yang terdapat pada cerpen? Yang ketiga, di tepi pantai yang indah termasuk unsur. Yang keempat, apa saja yang terdapat pada unsur intrinsik. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.